Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Wah, ini bener-bener seminggu yang bener-bener hektik dan melelahkan ya. Karena ya sebenarnya seru dan asik juga sih. Cuman mulai dari konferensi Bali Blockchain Summit itu kan kita ada bersama dengan Polkadot dan Mandala Chain. Kemudian ada juga Chain Fusion dengan Internet Computer. Terus akhirnya kita ke Coinfest Asia 2024 tuh 2 hari. Dan ditutup dengan Monat Indonesia Meetup kemarin Sabtu. Jadi sejak tanggal 15 itu sebenarnya terakhir kali kami di depan layar dan mantau pasar dan mantau chart. Jadi harga BTC ternyata pas dilihat tadi pagi itu udah naik 9% dari yang tadinya di bawah $59.000 ke atas 64 ribuan dolar pas kami record pagi ini. Jadi apa aja sih yang terjadi selama 11-an hari terakhir? Apakah kita udah lolos dari masalah bearish? Dan inikah awal dari momentum yang akan membawa BTC ke $100.000? Oke, let's go. Oke guys, jadi mungkin highlight yang bisa kita lihat beberapa hari terakhir itu adalah kata-kata dari Powell, Jerome Powell dari Fed AS yang tiba-tiba dia bilang waktunya sudah tiba untuk kita menyesuaikan kebijakan. Jadi yang dia ucapkan ini itu waktu di konferensi tahunan Jackson Hole Summit. Dan itu dengan sinyal bahwa Bank Sentral AS katanya akan mulai memangkas suku bunga di bulan September. Jadi seperti yang udah kita bahas selama beberapa video market sebelumnya. Dan hanya begitu aja, kita ngeliat komentar Powell langsung mendorong seluruh pasar aset, entah itu kripto, entah itu saham, untuk terbang. Kalau kita ngeliat dari aset utama seperti BTC atau ETH atau SOL itu naik 5%. Dan beberapa altcoins itu melonjak lebih dari 20%, ada yang sampai 30-40 ke atas. Dan Powell ini tidak berkata sebenarnya tentang angka spesifik pemangkasan suku bunga itu berapa, tapi pasar kelihatan yakin bahwa 50 basis point itu memungkinkan. Dan seperti biasa dia bilang ya nanti keputusannya bergantung sama data yang akan muncul dan keseimbangannya nanti tentang risiko ke ekonomi itu kayak gimana. Kategori AI sebenarnya kalau kita ngomongin soal altcoins-nya, kita buka di Velo Data. Ini kan ada beberapa perubahan harga sejak seminggu terakhir. Terus di sini ada untuk open interest selama seminggu terakhir. Terus di sini ada kategori tentang sektor-sektornya masing-masing. Kalau kita ngelihat ya, yang AI sama yang memes itu bener-bener dua narasi yang dari kemarin-kemarin kita bahas paling refleksif. Artinya kalau pas naik kuat banget, kalau pas turun bener-bener berdarah. Dan ini paling melonjak pantulannya. Jadi yang AI ini sampai 40% lebih dia kenaikannya. Kemudian yang kategorinya memes ini sampai 20%-an lebih. Apakah ini pertanda bahwa orang tuh mulai tertarik ambil risiko lagi? Nah kalau dari yang kategori AI kita tahu kayak Bitensor Tao yang kami suka itu terbang lebih dari 2 kali lipat sejak crash yang yen carry trade kemarin itu. Dan untuk aset yang paling gila sebenarnya tadi kita lihat di atas ini open interestnya yang paling mendapat perhatian, dapat attention di market saat ini itu adalah Sun. Cuman ya kalau kita kembali ke Jerome Powell dan Fed tadi, ada yang bilang katanya pivotnya Jerome Powell ini komplitnya karena Powell tuh benar-benar berubah haluan dari podium yang sama dia ngobrol itu 2 tahun yang lalu. Itu dia memberi sinyal kalau Fed itu pasrah menerima resesi 2 tahun lalu. Dan sekarang dia benar-benar berubah haluan banget dengan kalimat-kalimat yang dia bilang itu sikon pasar tenaga kerja mereda. Ini nggak mungkin salah. Kayak dia bilang hampir tidak mungkin pasar tenaga kerja itu menekan inflasi lebih tinggi dalam waktu dekat. Terus kami tidak ingin memperparah sikon pasar tenaga kerja lebih lanjut. Dan katanya waktunya tiba untuk menyesuaikan kebijakan. Arahnya jelas, waktu dan laju pemangkasan suku bunga akan bergantung pada data, perubahan outlook dan keseimbangan risiko. Jadi itu yang benar-benar kita highlight tadi waktu di judul dan di thumbnail. Dan akhirnya dia bilang kami akan lakukan segalanya untuk mendukung pasar tenaga kerja yang lebih kuat selama kita mengupayakan stabilitas harga. Itu yang dia omongin di pidatonya. Jadi dengan pivot si Jerome Powell ini dan Fed AS ya, akhirnya kata Neil Dutta untuk yang belum tahu itu dari Renaissance Macro Research atau RenMac.
dan itu dia bilang katanya risiko untuk resesi di Amerika Serikat akhirnya sekarang berkurang karena rencana Fed untuk mendukung pasar tenaga kerja. Jadi intinya setelah 2 minggu yang liar, akhirnya kripto tampak lebih anteng cuacanya. Angin sepoi-sepoi mulai terasa sejuk di pasar, dan sebelum masuk ke bulan September, mungkin salah satu faktor yang kita perlu pantau kalau tertarik dengan makro itu adalah PCE di bulan Juli. Untuk yang belum familiar, ini ada kalender ekonomi AS, dan untuk yang PCE untuk laporan bulan Juli itu nanti di hari Jumat. Hari Jumat itu kita perhatiin aja volatilitasnya. Untuk yang belum familiar, indeks PCE ini adalah indeks belanja rumah tangga. Jadi kita untuk ngelihat ukuran inflasi dari sisi konsumennya, masyarakat yang pada mengeluarkan duit. Nah, kalau faktor bearish sebenarnya mungkin kita ngomongin 2 hal ya yang kepikiran. Ada tekanan jual yang mungkin potensinya berasal dari BTC Silk Road. Karena kalau kita ngelihat kemarin dilaporin sama Arkham, pas terakhir kami sebelum konferensi itu pokoknya kita ngelihat di chart itu katanya lagi dikirim ke Coinbase Prime. Jadi ini menurut laporan dari Arkham, beberapa BTC Silk Road yang disita sama pemerintah AS. Jadi itu ada beberapa potensi tekanan jual. Benerankah mau dijual? Tapi kalau faktor bearish yang kedua itu mungkin tentang BTC yang dipakai sebagai jaminan, sebagai agunan kolateral untuk berbagai protokol DeFi. Misalnya stablecoin USDD-nya Tron itu kan jaminannya tuh 12.000 BTC. Nilainya tuh sampai 700 juta lebih. Dan mungkin berubah sih sekarang jumlahnya karena setelah kita lihat kemarin ada rumor-rumor tentang Justin Sun itu diduga dia semena-mena mindahin BTC-nya. Jadi kita nggak tahu nih, kita nggak pernah jelas pokoknya dia mau ngapain, rekam jejaknya itu apa, pokoknya buruk dari dulu, reputasinya nggak pernah bagus. Jadi itu risiko lagi. Apalagi kalau ternyata yang Justin Sun lakukan itu ada hubungannya dengan Wrap BTC. Dan ini adalah bahasan kami yang udah kita bahas 2 minggu lalu, yang waspada gejolak DeFi Ethereum karena ada risiko di Wrap BTC. Jadi kalian bisa nonton videonya lebih lanjut di situ karena itu ada sekitar 10 menitan lebih kita bahas tentang risikonya dan hubungannya seperti apa, dan mungkin alternatif untuk yang pengen exposure BTC di DeFi. Jadi kesimpulan penutupnya itu adalah menurut kami pasar tampak menuju ke arah likuiditas global yang lebih kondusif. Itu long term kita ngomongin. Kalian tahulah ini adalah dorongan terkuat yang menggerakkan pasar. Dan Fed mulai melunak. Likuiditas bank sentral di Cina juga tadi saya lihat datanya itu mulai ada sinyal rebound. Dan jadi menurut saya kita cuma tinggal bersabar. Bersabar dengan posisi yang kita punya. Kalau belum punya kita bisa menyiapkan dengan DCA. Latih kesabaran ini dengan nanti kita ada harapan untuk bisa menuai panennya. Yang penting itu seimbang. Kalian memang sekarang tidak khawatir dengan resesi AS lagi, tapi bukan berarti kita merasa nyaman dan langsung kejar-kejaran risiko tinggi dalam jangka pendek. Pokoknya think long term. Nah, sekian dari kami. Karena ketinggalan seminggu juga kemarin kita di konferensi lumayan hektik, kita tidak di depan layar, pasti ada yang ketinggalan infonya. Jadi kalau ada yang kelewat silahkan kalian komentar di bawah, karena ada beberapa hari mungkin ada highlight yang nanti kita bakal siapin, kita bakal catch up lagi untuk bahas-bahas hal utama yang menarik lainnya. Coba request di bawah, karena yang kemarin saya lihat itu ada, mungkin kalian pengen bahas kita tentang sensasi ekosistem Tron, bisa. Pengen bahas narasi Telegram dan Pavel Durov tuh di penjara, bisa. Apakah tentang perdebatan founder blockchain yang baru, L1, L2, apakah tentang outlook pasar, makro, dan potensi arus ETF, atau kita update project lagi nih, atau ekosistem lain yang sedang naik daun. Komentar aja di bawah. Menurut kalian gimana? Kalau misalkan suka, jangan lupa jempol, jangan lupa juga subscribe, jangan ketinggalan video baru dari Republik Rupiah. Oke guys, sampai jumpa di episode berikutnya. Cheers!